Hey, welcome to my podcast. Berkicau bareng yuk. Hai, halo. Selamat datang kembali di Berkicau. Seperti biasanya, sebelum kita masuk ke topik utama kita hari ini, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab di pikiran kalian masing-masing. And the question is, how much time do you spend in a day or in a week to compare yourself to others? Berapa lama waktu yang kalian butuhkan dalam sehari ataupun dalam seminggu untuk membandingkan diri kalian dengan orang lain? Berapa? 3 jam? Atau 2 jam sebelum tidur? Atau bahkan 24 jam sehari? Silakan disimpan di pikiran masing-masing. Tapi harapan terbesarnya adalah setelah mendengarkan podcast ini, kita bisa sama-sama mengurangi waktu tersebut. Waktu yang kita gunakan untuk membandingkan diri kita dengan orang lain sehingga kita bisa lebih lapang bernafas dan lebih bahagia beraktivitas. Oke, langsung aja kita masuk ke topik kita hari ini. Seperti yang udah kalian baca di judulnya, Why Don't I Feel Enough? Kenapa saya tidak merasa cukup? Dan kita juga bakalan ngomong tentang resep yang dapat membuat kita merasa cukup terhadap diri sendiri dan juga hidup. Well, pernah gak sih? Pertanyaan pernah gak sih lagi nih? Pernah gak sih kalian sesimpel, misal ya, sore ini mau jalan-jalan sore, terus buka lemari nih, kok kayaknya gue gak ada baju ya buat dipakai hari ini. Padahal tuh jelas-jelas depan mata ada 70 atau 80 potong baju dengan segala jenis, mau blus, dress, kemeja, kaos, tank top, semuanya lengkap di situ. Tapi kayak gak ada baju aja gitu. Pernah gak kalian merasain itu? Soalnya secara pribadi aku juga pernah. Atau selain itu, pernah gak kalian melihat baik di sosial media maupun secara langsung teman-teman kalian yang udah keliling Eropa, mau itu pakai duit sendiri, mau itu pakai duit orang tua, mau itu pakai duit beasiswa, it doesn't matter. Atau pernah nggak kalian lihat teman-teman yang menang lomba nasional, internasional, ngomong di sana sini, medalinya banyak, sertifnya banyak, sedangkan kamu merasa apa? Kok gue cuma jadi penonton aja ya? Pernah nggak merasa itu? Pernah nggak? Kemungkinan besar 99% orang yang lagi mendengarkan ini, jawabannya pasti pernah. Kita harus paham, perasaan yang kita rasakan itu adalah sumber, akar dari diri kita yang akhirnya merasa tidak pernah cukup. Bahkan orang yang udah pergi ke luar negeri, mau menang ini itu, dapat medali emasnya 3, bulan depan itu dia bakalan craving, sangat ingin ikut lomba lagi sehingga dapat medali lebih banyak lagi. Artinya apa? Dia juga gak merasa cukup walaupun sudah dapat 3 medali. Segeneral itu permasalahan tidak pernah merasa cukup. Jadi bukan terjadi di kita yang seakan-akan cuma jadi penonton aja. Dia yang kita tonton juga pasti merasa gak pernah cukup dengan itu. But don't you think though, pernah gak kalian berpikir, that feeling, perasaan itu, it's really bothering you, it's really disturbing, sangat mengganggu, sangat membuat down ketika kita butuh fokus dalam suatu kegiatan, ketika kita butuh fokus dalam suatu kerjaan yang kita lakuin. Tapi akan sangat menenangkan ya kalau kita bisa menangani perasaan tersebut kapanpun kita mau. Tapi sebelum kita tahu caranya bagaimana untuk menangani perasaan tidak cukup itu, kita harus tahu dulu penyebabnya apa. Right? Simply, penyebabnya itu ada 3. Yang pertama, membandingkan diri tanpa usai.
yang dari tadi udah Eka sebut-sebut, yang dari tadi udah Eka bawa ke permukaan. Yang kedua, tidak fokus pada diri sendiri. Sama diri sendiri aja nggak fokus, gimana mau fokus pada apa yang udah kita miliki, apa yang sedang kita perjuangkan, apa yang udah kita capai. Terus yang ketiga, menyalahkan diri sendiri secara terus-menerus. Dan sebagaimana kita tahu, ketika ada sebab pasti ada akibat toh. Apa akibat dari 3 perlakuan di atas? Kita merasa inferior, kita merasa insecure, selalu merasa tertinggal, merasa di bawah, kita merasa lebih kecil dari orang lain. And we don't want that to happen to us. Oleh karena itu, hari ini kita bakalan coba membahas 5 resep manjur yang udah Ika susun dan Ika rangkum dari beberapa website psikologi dan juga dari channel 1% di YouTube dan dari beberapa ceramah punyanya motivator, inspirator, dan influencer Indonesia. Salah satunya Dr. Gamal Ali bin Said, yang baru aja kemarin Ika dengerin ceramahnya. Tapi 5 resep manjur ini gak bakalan bisa manjur kalau gak dilaksanakan dengan hati dan niat yang sungguh-sungguh. Karena mau itu motivator, influencer, inspirator berbuih-buih ngomong ngasih motivasi ke kalian, kalau kalian sendiri memutuskan untuk tidak berubah, then nothing change. Kalau kita nggak mau berubah, ya nothing happen. Bener kan? Oke. Sebenarnya ya, resep ini sangat-sangat sederhana. Resepnya itu yang pertama, fokus. Yang kedua, bersyukur. Yang ketiga, analisis lingkungan. Toksik apa tidak buat diri kamu. Yang keempat, turn comparison into more positive way. Ubah membanding-bandingkan atau comparison menjadi lebih positif. Yang kelima, stop caring too much. Nah, sekarang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, fokus. Fokus pada diri sendiri, fokus pada kekuatan diri, fokus memperbaiki kelemahan diri, fokus pada pencapaian diri. Ada beberapa langkah cepat supaya mudah fokus. Yang pertama itu dengan berlatih fokus. Caranya gimana berlatih fokus? Coba pakai prinsip mindful. I will be mindful. Aku bakalan coba menjadi mindful. Mindfulness apa sih artinya? Mindful itu adalah kemampuan pikiran untuk dapat engage atau terikat pada apapun yang sedang kita lakukan dan kita menikmatinya dengan sebenar-benarnya. Contoh, misalnya kita lagi ada di ruangan, kita lagi mengikuti seminar. Ini ada pemateri di depannya. Dari awal sampai akhir dia ngomong, kita mendengarkan dan kita bahkan take notes. Kita mengambil catatan dari apapun yang dia bilang. Hingga akhir acara, kamu berpikir, aku harus menerapkan hal ini di hidup aku supaya aku menjadi lebih baik. Itu mindful. Kamu mindful terhadap acara seminar tersebut. Contoh lain, kamu lagi olahraga sambil dengerin musik gitu ya. Ketika lagi olahraga, kamu menikmati olahraga tersebut, kamu menikmati lagu yang sedang kamu dengerin, dan kamu menikmati detak jantung yang berdegup sangat cepat ketika kamu melakukan kardio atau stuff like that, dan kamu juga menikmati keringat yang jatuh, menyadari bahwa keringat tersebut akan membuahkan hasil yang sepadan. Itu mindful. Kamu mindful terhadap aktivitas kamu dalam berolahraga. Nah, sekarang kita pengen sama-sama menjadi mindful pada fase apapun yang sedang kita alamin. Misal kamu lagi ada di fase quarter life crisis tuh, yang lagi sangat booming dibicarakan orang-orang gitu ya. Atau kamu lagi di fase susah banget cari tempat magang, atau susah banget cari tempat kerja, atau lagi di fase nilai gue C+ semua di siam gitu. Kalau memang butuh nangis, coba mindful terhadap aktivitas kamu menangis. Tapi setelah hal tersebut, kamu jadi tahu kalau kamu tuh harus bangkit dan menjadi lebih baik untuk memperbaiki keadaan yang sebelumnya. Gitu. Itu mindful. Jadi kita pengen mengambil prinsip mindful untuk melatih fokus kita terhadap fase atau kegiatan apapun yang sedang kita jalanin sekarang.
Lalu yang kedua, pelajari, kalau perlu tanyakan ke orang-orang di sekitar kamu, teman, sahabat, keluarga, orang tua, what is the thing that I'm really good at? Menurut kamu, aku cakap atau ahli di bidang apa ya? Pasti teman-teman kamu tahu. Oh, kamu tuh jago banget di desain. Oh, kamu pintar banget nulis KTI. Oh, kamu pendengar yang baik, kamu suka baca buku. Bahkan suka baca buku juga bisa dianggap unggul oleh orang lain. Kenapa? Karena dia merasa dia nggak suka baca buku, dan kamu suka baca buku. Dan kalian tahu, orang yang banyak baca buku pasti lebih banyak tahu dong daripada yang tidak. Nah, kita coba ambil contohnya dari suka baca buku ya. Kamu bisa bikin akun Instagram atau Twitter yang isinya informasi-informasi edukatif dari buku yang kamu baca. That Instagram account will be very helpful untuk beberapa orang yang punya waktu sedikit sekali buat membaca dari buku. Bahkan dari baca buku pun, dari suka membaca buku pun, kalian bisa membuat manfaat, memberi manfaat kepada orang lain. Sehingga membuat kita menjadi selangkah lebih dekat kepada fokus terhadap pencapaian kita dan fokus merasa cukup. Terus yang ketiga, tulis to-do list. Apa yang mau dilakukan hari ini? Ini yang selalu Ika lakukan. Bahkan ya, di liburan sekalipun, kalau misalnya nggak nulis to-do list itu rasanya kayak apa gitu. Goals-nya apa sih hari ini yang mau Ika capai? Ya, misal hari ini Ika pengen ngonsep materi ketiga buat podcast. Nah, Ika bakalan fokus. Besok ketika bangun tidur, Ika ngeliat to-do list, oh hari ini aku harus konsep. Ika bakalan fokus untuk konsep sampai selesai. Nah, setelah selesai, Ika boleh diselingi dengan ya nonton La Casa de Papel lah, nonton The World of Merit lah, gitu. Jadi ada goals yang mau kita capai dalam suatu hari, sehingga bisa membantu kita fokus mengerjakan hal tersebut. Terus yang keempat, itu adalah menulis wish list atau list harapan. Contohnya itu kayak aku mau S2 di Eropa, mau naikin haji ayah ibu, mau dapat nilai IELTS 9 misalnya gitu ya. Itu ditulis, mau seberapa panjang dan seberapa banyaknya wish kalian, biarkan waktu berjalan dan kalian lihat beberapa tahun setelah itu kalau ada yang terrealisasikan, checklist. Tahun depan, checklist. Jadi dari situ kalian bisa lihat mimpi yang kalian mikirnya gak mungkin terjadi nih 2 tahun yang lalu, ternyata hari ini udah terrealisasikan. Besoknya terrealisasikan lagi mimpi yang lain, sehingga membuat kamu lebih fokus untuk merealisasikan mimpi lainnya di wishlistnya kalian. Itu. Nah, setelah ini mungkin kita bisa sama-sama coba beberapa hal tersebut untuk akhirnya membantu kita lebih fokus ke diri kita, lebih fokus ke pencapaian kita dibandingkan ke kehidupan orang lain. Resep yang kedua adalah bersyukur. Ini obat paling manjur di antara obat-obat lainnya. Kenapa sih harus merasa bersyukur? Karena menurut channel 1% di YouTube, otak dan emosi kita tidak mampu memproses perasaan iri dan bersyukur di saat yang bersamaan. Jadi nih, misal suatu waktu kita melihat teman kita yang sukses. Sebelum kita mikir ke arah-arah lain, coba pikirkan satu hal yang paling membuat kamu bersyukur hari itu. Contoh ya, misal nih Kak buka Instagram, terus ngeliat nih doi temen, dia magang di Sophie Martin Paris. Langsung kan nih hati, keren banget ya bisa magang di Sophie Martin Paris. Nah, sampai situ aja. Sebelum Ika mikir kenapa gue gak bisa magang di tempat sekarang itu, kenapa gue harus masuk jurusan bioteknologi, ini bisa kerja apa emangnya di bioteknologi, kenapa gue milih ini dulu ya, kenapa gak gue milih komunikasi aja dulu atau bisnis. Sebelum kenapa itu terjadi dan menyalahkan diri sendiri, Ika coba untuk mikir satu hal yang membuat Ika sangat bersyukur hari ini. Seperti, hari ini Ika baru dapat seluruh nilai di SIAM, dan alhamdulillah IP
IP semester IKA adalah 3,5. Alhamdulillah itu lebih baik dari IP semester lalu yang 3,2. Misalnya seperti itu. Alhamdulillah. Dan dengan IP seperti ini, insya Allah Ika juga pasti bisa magang di tempat yang keren. Karena begini, karena begitu. Nah, dengan cara itu otomatis kepala dan hati kita bakal memblokade iri terhadap si temen yang kerja di Shopee Martin itu. Ada beberapa langkah real yang bisa kita lakukan untuk melatih rasa syukur kita. Yang pertama, tulis apapun yang kalian syukuri setiap harinya. Contohnya sesimpel, I can still breathe today. Atau bisa video callan sama orang tua hari ini. Atau bisa makan enak, lebih enak dari hari kemarin. Intinya itu menghargai setiap momen-momen kecil. Karena kita juga gak pernah tahu toh apakah momen kecil itu dapat terulang lagi besok atau enggak. Nah, itu kita biasakan nulis gitu ya. Kalau kata channel 1%, gratitude journal. Jurnal terima kasih atau jurnal syukur. Lalu yang kedua, hitung poin-poin dari gratitude journal itu dari hari ke hari. Kita lihat apakah dia meningkat, apakah dia menurun. Tapi usahakan semakin bertambahnya hari, semakin banyak pula poin-poin yang kalian syukuri. Sehingga menunjukkan kalau kita udah terbiasa dengan bersyukur terhadap hal-hal kecil gitu. Lalu resep yang ketiga, menganalisis apakah lingkungan itu sehat atau toksik untuk diri kita sendiri. Contohnya itu seperti apa? Misal nih, kita dikelilingi teman-teman yang sedikit suka pamer gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih suka pamer, itu kan urusan dia. Tapi ketika hal tersebut membuat kita sungkan dan membuat kita down karena kita merasa kita nggak punya apa-apa, itu lain cerita. Atau kita dikelilingi teman-teman yang sangat sosialita gitu ya, sedangkan kita merasa kita nggak bisa sesosialita itu. Ketika kamu tertekan dengan lingkungan tersebut, ada baiknya simply left that group. Karena sebenarnya ya kamu harus paham, kita harus paham, kita itu layak dapat lingkungan dan teman-teman yang lebih apresiatif dan suportif. Lalu resep yang selanjutnya adalah turn comparison into more positive. Maksudnya gimana sih? Mengubah perbandingan ke arah yang lebih positif. Terkadang kita lebih sering membanding-bandingkan diri kita ke orang yang lebih beruntung, benar? Tapi coba kita ubah ke arah yang lebih positif, yaitu membandingkan diri kita ke orang yang lebih tidak beruntung. Maka hal itu akan membawa banyak sekali hal positif kepada kita, termasuk bersyukur. Kita lebih bersyukur karena kita lebih beruntung dari mereka. Terus yang kedua, menggerakkan hati kita untuk membantu orang yang gak lebih beruntung dari kita. Itu maksudnya mengubah perbandingan itu menjadi lebih positif. Selain itu, apalagi perbandingan yang positif? Membandingkan diri kita yang sekarang dengan diri kita yang dulu. Lihat pencapaian apa aja sih yang udah kita capai selama ini. Misal kamu bisa ngampus di ITB, sedangkan dulunya nggak di SMA unggul. Itu kan adalah suatu pencapaian gitu ya bagi diri kamu. Kayak yang Dr. Gamal Albin Said pernah bilang ya kemarin di webinarnya, set goalsmu bukan untuk menandingi atau melampaui orang lain, tapi untuk melampaui dirimu di masa lalu yang belum bisa menghasilkan apa-apa gitu. Oke, ini kita udah sampai di resep yang terakhir, yaitu stop caring too much. Pedulinya dikit-dikit aja, gak perlu banyak-banyak, seperlunya, secukupnya kata Hindia. Jadi contoh nih, misalnya kalian mau reunian sama teman-teman lama. Terus karena mau reunian sama teman-teman lama, jadi kayak tidak sengaja nge-stalk IG-nya. Kelihat dia magang di salah satu perusahaan terkenal gitu. Seenggaknya sudah sampai situ aja cukup. Jadi nanti pas ketemu gak kago-kago banget ngomongnya, kayak ada topik. Tapi jangan sampai nge-stalk IG-nya, foto-fotonya keren banget di tempat magangnya. Kamu jadi iri sama diri kamu yang cuma bisa bantu bikin kue doang di rumah. Jadi sebelum sampai ke level itu, sebelum sampai ke level kamu iri, kamu melihat diri kamu lebih rendah, jangan mulai stalk IG-nya. Karena kita juga harus tahu kapan tekan tombol stop ketika kita lagi peduli sama seseorang. Ya kayak tadi Ika bilang, dikit aja pedulinya, secukupnya. Tapi jangan sampai pedulinya itu malah memberikan dampak buruk ke kita. Gitu.
Oke, selesai resepnya. Lagi dan lagi, kita harus sama-sama ingat, kita harus sama-sama paham kalau setiap orang itu punya timeline hidup dan suksesnya masing-masing. Jadi kita nggak bisa samain diri Ika dengan kalian yang bisa sama-sama sukses abis kuliah. Karena ya mana tahu Ika mau lanjut S2, kalian mau langsung kerja. Beda toh. Dan mulai dari sekarang, mengutip dari ceramah Dr. Gamal kemarin, ciptakan siklus di dalam diri kamu. Siklus apa tuh? Ciptakan siklus dalam men-turn off keinginan kamu untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan mulailah bersyukur. Itu kunci untuk bisa akhirnya merasa cukup. Dan sebenarnya tidak ada standar resmi terhadap rasa cukup itu atau sukses itu, bagaimana itu nggak ada standarnya, because you decide your own standard. So stop comparing, because this whole time you are doing very well and you will do it again. Okay? Last but not least, don't forget to be kind, grateful, and always love yourself. See you in the next episode.